Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, bersama saya Rita Wahyu dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study. Dan kali ini kita masuk pada unit 21. Kita akan belajar untuk translate kata verb. Kita mulai dengan membaca doa berkat. Baruch et Adonai Hamevorah. Baruch Adonai Hamevorah leolam faet. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam asher bachar banu mikol ha'am venatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'ben ve'luah kodes ha'elohim echad. Hari ini kita masuk pada unit 21 dan sebelumnya Anda sudah dibeli vocabulary dalam unit 20. Di situ ada banyak kosakata dan saya harap Anda sudah dapat mengidentifikasi kata-kata yang diberikan di sini. Misalnya ada nasa, mengangkat ke atas. Ya. Kemudian ada nafal, jatuh, mateh, tongkat, ya. Midbar itu adalah padang gurun. Delet pintu, esh api, arye singa, kemudian ada arba artinya 4 ya. Sehingga kita dapat mengidentifikasi kata-kata di sini. Misalnya di sini ada midbar ya. Kata midbar ini apabila tidak ada nikutnya kita dapat membacanya dengan medaber yang artinya berbicara. Jadi apa maksud dari hubungan antara padang gurun midbar dengan medaber? Dalam Alkitab ada hubungannya. Sebab Allah berbicara kepada Musa dan kepada Bani Israel di midbar. Medaber bamidbar. Ada dafar, ada firman di padang gurun. Itulah sebabnya nanti dalam perjanjian baru Anda akan menemui bagaimana sang firman itu juga berada di padang gurun. Dan Tuhan Yesus di situ sebagai sang firman, dia berpuasa 40 hari seperti yang dilakukan oleh Musa pada perjanjian lama. Dan peristiwa itu menjadi pengenap dari apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Ada firman di padang gurun. Nah, termasuk juga nanti di perjanjian baru sang firman di padang gurun dan di situ Tuhan Yesus mula pertama akan mulai pelayanannya di bumi ya. Dan kemudian ada delet di sini artinya pintu. Nah, nafal. Nah, Anda pernah mendengar kata nefilim. Nah, itu berasal dari kata nafal, jatuh. Maksudnya orang-orang yang jatuh. Kenapa jatuh? Orang-orang yang jahat yang jatuh ke dalam dosa. Kemudian ada kata mate, tongkat, ya. Arye, ya. Itu adalah singa, ya. Arba, angka 4, nasa, naik ke atas, es. Nah, ada yang menarik pada kata nasa ini, Anda tentu pernah mendengar kata NASA yaitu The National Aeronautic and Space Administration ya NASA. Jadi satu kantor untuk urusan angkasa luar di Amerika. Nah, NASA. Nah, ini juga berhubungan dengan NASA dalam bahasa Ibrani yaitu mengangkat ke atas. Nah, mungkin saja di NASA itu banyak melibatkan para
ilmuwan dari Israel sehingga mereka memilih kata nasa ini yang ada hubungannya dengan sesuatu yang naik ke atas. Nah, kata nasa ini ya. Nah, pada unit ke-21 ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana untuk mentranslate kata Ibrani. Nah, di sini kita akan berlatih untuk mentranslate kata Ibrani, yaitu bermula dari kata kerja dalam binyan kal, ya, dalam tenses perfect yaitu kata orang ketiga tunggal. Misalnya di sini ada kata syama, ya. Itu bisa diterjemahkan dengan bermacam-macam tergantung konteks dari suatu ayat. Misalnya kata syama, ya, satu kata dalam bahasa Ibrani ini ya diterjemahkan dalam 3 kata bahasa Inggris, misalnya he had heard, atau juga diterjemahkan sebagai simple past tense yaitu he heard, atau he has heard, atau he will had heard. Nah, ini itu penerjemahannya bisa bermacam-macam, jadi Anda nanti bisa membandingkannya bagaimana Alkitab itu bisa diterjemahkan dalam berbagai sisi dari bagaimana sang penerjemah itu memandang kata-kata dalam bahasa aslinya, ya. Jadi kata Ibrani syama, ya, orang ketiga tunggal laki-laki dalam bentuk binyan kal, tensesnya katal, itu bisa diterjemahkan dengan berbagai macam cara ini, ya. Tapi sebelum itu saya harap Anda sudah menghafalkan verbal suffix, ya, independent pronouns yang diterapkan pada verba Ibrani, ya. Kita masih belajar pada tenses katal, tenses perfect yang sudah rampung, ya. Jadi dalam bahasa Ibrani, ya, dia sebenarnya tidak ada past tense, dia adanya tenses yang menyatakan sesuatu yang sudah rampung, perfect. Perfect dan imperfect. Nanti imperfect itu yang kemudian diartikan sebagai future tense dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya tidak demikian, ya. Bahasa Ibrani tidak sama dengan bahasa Inggris yang mengenal future tense dan past tense. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani mereka hanya mengenal sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum selesai terjadi. Nah, jadi perfect dan imperfect. Nah, bentuk perfect yang sudah kita pelajari, ya, yaitu katal, ya. Yaitu kita mengambil satu formula dari kata katal yang dimana untuk orang pertama tunggal adalah katalti, ani katalti, ata katalta, at katalt, hu katal, hi katlah, anahnu katalnu, atem katalten, aten katalten, hem vehem katlu. Ya, seperti ini. Ini harus dihafalkan. Ya, paradigma for katal verb. Ani katalti, ata katalta, at katalt, hu katal, hi katla, anahnu katalnu, atem kataltem, aten katalten, hem vehem katlu. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam setiap subjek dari bahasa Ibrani dia membuat perubahan pada bentuk verba seperti ini, ya. Kita melihat ada perubahan 10 kata katal menjadi 10 macam kata katal, ya. Katalti, katalta, katal, katal, katlah, katalnu, kataltem, katalten, katlu, ya. Dan ini nanti juga akan diterapkan pada setiap kata kerja yang ada dalam kosakata bahasa Ibrani, ya. Sebelum itu kita akan practice reading Kejadian 30 ayat 18 yang dimana kita dapat mengidentifikasi ada kata kerja dalam tenses
katal, yaitu sesuatu yang telah terjadi, perfect tense. Ya. Vatomer Lea, Natan Elohim Shekhari. Ya. Vatomer, dan dia berkata, siapa yang berkata? Lea. Natan, dia telah memberikan. Jadi Allah telah memberikan, Elohim. Shekhari, upahku. Asher natati. Nah, ada Natan, ada natati. Natati di sini adalah aku telah memberikan. Ya. Shivhati leisi fatikra smo Yisha Shokhar. Ya. Yisha Shokhar. Dan dia memanggil namanya Yisha Shokhar. Ya. Baik, kita lanjut untuk pengenalan kata verb. Ya, first common singular. Ya, misalnya di sini ada sagarti, aku telah menutup. Ya, syakafti, aku telah tidur. Engkau telah tidur. Sakafta, engkau telah tidur. Nah, kemudian ada nafalt. Nah, dari kata nafal, jatuh, nafal, engkau telah jatuh kepada orang kedua perempuan. Kemudian di sini ada kata radaf. Nah, kita sudah belajar pada unit 20 apa itu radaf ya. He chase ya. Dia memburu atau dia mengejar. Nah, kemudian di sini ada fathah dari kata yang dengan sores taf het, poteah, membuka. Berarti fathah di sini dia telah membuka. Di sini syamanu, ya, dari kata syama, shin mem ain, kemudian ada akhiran nu, berarti kami telah mendengar. Nah, kemudian di sini ada yeshaftem. Yeshaftem dari kata yashaf. Dari kata yashaf yang artinya duduk. Berarti yeshaftem adalah kalian telah duduk. Yeshaftem. Nah, shelachtem. Shelachtem itu mengutus ya, atau bisa juga menyuruh pergi. Shelachtem. Kalian telah mengutus pergi. Shelachtem. Nah, kemudian di sini ada kata akhlu dari kata akal, yaitu makan. Akhlu. Nah, itu ditujukan kepada orang ketiga plural, baik laki-laki maupun perempuan. Akhlu, makan. Ya, jadi kita harus mengingat dan menghafal ya bentuk untuk kata verb, bentuk tenses yang sudah rampung atau perfect ya. First common singular, ani atau anahnu, subjeknya menjadi katalti. Apabila kepada subjek orang kedua tunggal laki-laki ata, berarti katalta. Subjek kepada perempuan tunggal ya, orang kedua ya katalt. Subjek kepada orang ketiga tunggal laki-laki ya, berarti dia tanpa sufiks, jadi dia katal. Ini adalah bentuk dasarnya. Selalu bentuk dasar dalam bahasa Ibrani merujuk kepada orang ketiga tunggal laki-laki, katal ya. Berarti dia ya, dia telah melakukan sesuatu. Nah, ini nanti kita bisa terapkan pada setiap kata-kata dalam bahasa Ibrani. Nah, bagaimana dengan orang ketiga tunggal feminin? Ya, third feminine singular. Katla, ada akhiran kamat he, katla. Nah, bagaimana dengan first common plural? Anu atau anahnu, ya, katalnu. Orang kedua laki-laki plural, atem, berarti kataltem. Orang kedua plural perempuan, aten, katalten ya, katalten.
orang kedua tunggal perempuan. Nah, kemudian bagaimana dengan orang ketiga maskulin plural? Katlu. Nah, orang ketiga maskulin plural sama dengan orang ketiga feminin plural. Ya, katlu juga. Ya, kita ulang sedikit apa yang sudah kita pelajari sebelumnya pada unit 20 pada kata dengan sores shin mem res syamar. Ya, dia telah menjaga. Kita konjugasikan ani katalti. Ya, berarti kalau syamar kita terapkan pada tiga huruf ini yang menjadi soresnya syamar menjadi ani syamarti, ata syamarta, at syamar, hu syamar, hi syamrah, anahnu syamarnu, atem syamartem, atens syamarten, hem fehem syamru. Nah, bagaimana dengan kata syama? Ya, syama mendengar. Ani syamati, ata syamata, at syamat, hu syama. Nah, ini soresnya di sini bentuk dasarnya selalu pada orang ketiga tunggal laki-laki syama. Ya, kemudian hi syamah, anahnu syaman, atem syamaten, aten syamaten, hem fehen syamu. Nah, Anda lihat di sini, Anda harus menghafalnya dan nanti menjadi kebiasaan dan nanti otomatis ya, tidak perlu dihafal lagi. Nanti kalau sudah tahu patternnya, Anda akan dapat mengkonjugasikan setiap kata yang diajukan kepada Anda. Kita sekarang belajar kata Nathan ya, walaupun Nathan itu ada akhiran nun yang menjadikan nunnya bisa terasimilasi, tapi patternnya tetap Anda dapat pahami. Misalnya ani natati. Ya, seharusnya natanti tapi menjadi natati. Kenapa? Karena nun ini adalah akhiran atau konsonan yang weak, maka dia terasimilasi pada dages di sini. Ani natati. Ata natata. At natat. Hu natan. Hi natna. Anahnu natanu, atem netatem, aten netaten, hem fehen natnu. Ya, jadi itu harus dihafalkan sehingga nanti Anda memori Anda akan mengingat secara otomatis bagaimana mengkonjugasikan kata verba dalam bahasa Ibrani untuk bentuk-bentuk tenses yang perfect. Nah, sekarang kita berlatih ya. Kita harus berlatih banyak-banyak supaya kita dapat mengidentifikasi dan identifikasi itu masuk ke memori kita. Nah, kalau sudah masuk ke memori kita, kita tidak perlu menghafal karena nanti Anda akan secara otomatis dapat mengidentifikasi makna maupun struktur dari grammar Ibrani ini. Misalnya kita berlatih dulu pada bentuk first common singular untuk katal atau perfect tense. Dari kata-kata yang diberikan di sini ada habayit, ada amadeti, ada al, be, betok, livne. Ya, habayit kita tahu artinya adalah rumah. Ya, amadeti dari kata amad. Ya, kemudian di sini adalah bentuk katal orang pertama tunggal. Ya, aku telah berdiri. Ya, al di atas, b ya itu adalah bentuk singkat dari betok di sini, livne di depan. Nah, dari kata-kata yang diberikan di sini, ya, coba kita membuat satu kalimat untuk masing-masing subjek yang diberikan. Di sini ada 3 subjek. Ya. Coba kita yang pertama ya. Ani amadeti al-habayit. Ya. Aku telah berdiri di atas rumah itu ya bagi laki-laki ini. Nah, ada perempuan di dalam rumah. Ani amadeti babayit atau dapat kita katakan ani amadeti
betok habayit. Ya, bisa. Nah, perempuan yang di depan rumah ini, ya, dapat kita rangkaikan sebuah kalimat sederhana, yaitu ani amadeti lifnei habayit. Ya, jadi mudah sekali kita berlatih dari hal yang sederhana, baru nanti kita akan sedikit demi sedikit memahami kata-kata atau bentuk-bentuk kalimat yang lebih rumit, ya. Nah, sekarang bagaimana katal atau perfect tense ini ditujukan kepada orang kedua maskulin, ya, laki-laki, ya, yang singular, ya. Di sini ada hasyulkhan. Hasyulkhan itu artinya meja. Kemudian bentuk katal bagi orang kedua maskulin, ya, amadeta. Nah, bentuk untuk perempuannya amadet. Al kita sudah tahu artinya di atas, B betok leyat lifne. Nah, coba kita membuat kalimat sederhana untuk kalimat dari gambar ini. Coba kita identifikasi. Laki-laki berdiri di atas meja, ya. Berarti ata, ya. Amadeta al hasyulkhan yang sedang berdiri di sini. Bagaimana dengan laki-laki yang berdiri di sebelah dari meja itu? Ya, berarti ata amadeta leyat hasyulkhan. Sederhana, ya. Nah, ata amadeta al hasyulkhan. Ata amadeta leyat hasyulkhan. Bagaimana mengkonjugasikan kata dengan sores ayin, mem dan dalet, ya. Ani amadeti, ata amadeta, at amat, hu amat, hi amda, anahnu amatnu, atem amatem, aten amaten, hem fehen amdu, ya. Nah, sekarang kita terapkan pada subjek orang kedua tunggal perempuan. Dalam gambar ini Anda melihat ada dua orang perempuan, ya. Dan dari kata-kata yang diberikan di sini ada hasulkhan, ada amadeta atau amadet. Nah, kita mau pakai yang mana? Nah, kita coba juga akan menyusun satu kalimat sederhana berdasarkan gambar ini. Ya, misalnya pada perempuan yang berdiri di atas meja itu. Berarti at amadet al hasyulkhan. Bagi perempuan yang berdiri di sebelah meja itu, at amadet leyat hasyulkhan. Seperti ini. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat sederhana bagi katal atau perfect tense, pinian kal, second feminine singular. Nah, kita akan belajar lagi bagaimana katal atau perfect tense diterapkan pada orang ketiga maskulin singular atau orang ketiga feminine singular. Nah, misalnya di sini ada kata hagan, kebun itu atau taman itu. Kemudian ada amda, orang ketiga tunggal perempuan. Amat, orang ketiga tunggal laki-laki karena tidak ada sufiksnya. Nah, kita mencoba membuat kalimat sederhana. Berarti hi amda. Ya. Kita tambahkan apa saja, ya. Al hagan atau al atau ba atau bagan, ya. Hi amda bagan. Nah, atau di sini ada laki-laki, hi amat atau hu amat, ya. Hu amat leyat haet, itu juga bisa. Nah, di sini ada laki-laki berdiri di atas jalanan, ya. Nah, kita dapat memberikan contoh-contoh kalimat sederhana yang Anda dapat mengerti, misalnya, ya. Hu amat
al-haderek. Itu juga bisa ya. Jadi seperti ini. Hi amdah bagan. Hu amat bagan atau hu amat lihat. Haets juga bisa ya. Hu amat al-haderek. Ya. Jadi tergantung Anda melihat gambar ini dari sisi mana. Jadi apa saja bisa dijadikan untuk berlatih. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat gambar ini dimasukkan dalam satu kalimat sederhana. Katal perfect tense untuk orang ketiga tunggal feminin. Berarti apa? Pakai kata yashaf, duduk ya. Kalau untuk feminin yasvah ya. Ada kata hasus, kuda itu. Berarti hi ya, yasvah al-hasus. Kalimat sederhananya seperti itu. Hi yasvah al-hasus. Bagaimana dengan laki-laki yang duduk di dalam rumah? Ya. Coba kita membuat kalimat sederhana kata atau perfect tense ya. Hu yashaf bebayit ya, atau hu yashaf ya, betok habayit. Itu juga bisa, tergantung Anda nanti merangkai kalimatnya ya, dan itu bisa saja sebagai latihan ya. Hu yashaf bebayit. Nah, bagaimana dengan first common plural anahnu ya. Anahnu yashafnu bebayit, di dalam rumah. Kami telah duduk di dalam rumah. Anahnu yashafnu betok habayit juga bisa ya. Dari kata yashaf tadi coba kita berlatih ulang untuk mengkonjugasikan kata yashaf. Ani yashafti, ata yashafta, at yashaf, hu yashaf, hi yasfa, anahnu yashafnu, atem yashaften, aten yasaften, hem fehen yasfu. Ya, mudah sekali karena ini memang masih sederhana untuk konjugasi kata binyan kal. Ya, binyan yang sangat simple ya, simple past ya. Kejadian 29 ayat 5 kita coba mengidentifikasi kata-kata verba dalam tenses katal. Sudah selesai atau perfect tense. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau berbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Ya, kita baca ayat dalam bahasa aslinya. Fayehi baboker. Ya, dan terjadi pada pagi itu fehinehi. Dan lihat dia, ya, ternyata siapa? Lea. Ya. Fayomer el Laban, dan dia berkata kepada Laban, mahzot asita, ya. Apa yang telah engkau perbuat? Dari kata asah kemudian diberikan pembubuhan sufiks ta, berarti katal yang ditujukan kepada orang kedua tunggal laki-laki. Ya. Mahzot asita li, kepadaku. Halo ya. Berachel afadeti. Nah, di sini ini juga merupakan bentuk verba katal ya. Yang sudah rampung. Afadeti, aku telah bekerja ya. Imak padamu. Imak ya. Velama rimitani. Lalu mengapa engkau menipu aku? Ya, kita melihat ada satu pembalasan karena sebelumnya Yakub pernah menipu ayahnya sendiri dengan bantuan ibunya, ya,
Maka di kemudian hari Yakub mendapat pembalasannya yang dimana Yakub juga ditipu oleh mertuanya Laban, ya. Baik, kita akan berlatih kembali untuk kata verb atau perfect tense orang kedua maskulin plural. Di sini ada habima, ya, the stage. Kemudian ada amadeten, ya, kalian telah berdiri. Dan di sini amadeten, kalian telah berdiri untuk perempuan. Jadi verba dalam bahasa Ibrani selalu berubah tergantung gendernya, ya, tergantung dari subjeknya. Ya, orang pertama tunggal akan berbeda dengan orang pertama plural, ya. Akhirannya selalu berbeda. Misalnya di sini kalau kita menyusun dari kata-kata yang sudah diberikan, coba kita menyusun kata-kata dalam bahasa Ibrani secara sederhana, ya. Berarti di sini ada atem, orang kedua maskulin plural, atem, amadeten, ya, al-habima, ya. Kalian telah berdiri di atas stage itu, di atas panggung itu. Contoh yang lain, ya, kata verb perfect tense untuk second feminine plural, ya. Ada habima, ada sartem, ada sarten. Nah, sartem untuk laki-laki, sarten untuk perempuan, ya. Kalian laki-laki dan kalian perempuan. Nah, Anda lihat di sini ada dua anak gadis sedang menyanyi. Nah, coba kita membuat kalimat sederhana dalam bahasa Ibrani untuk yang sesuai dengan gambar ini. Berarti aten sarten al habimah, ya, atau Anda dapat juga membuat kalimat ini aten sarten po, kalian telah menyanyi di sini, po di sini, po here, ya. Aten sarten al habimah, aten sarten po juga bisa, ya. Jadi tergantung Anda melihat dari sisi mana, ya, pemandangan ini. Nah, dari kata sarten, maka kita dapat menarik manakah kira-kira yang menjadi sores dari kata kerja ini. Nah, kata kerja yang biasa kita pelajari adalah kata kerja yang terdiri dari 3 konsonan biasanya. Nah, tetapi dalam bahasa Ibrani ada juga kata-kata kerja yang terdiri dari 2 konsonan saja, ya. Contohnya seperti ini, ya, sin resh, ya, sat, ya, shat. Nah, itu artinya menyanyi, ya. Sehingga kalau kita konjugasikan untuk bentuk kata, ya, ani sarti, ata sarta, at sart, husar, hi sarah, anahnu, ya, anahnu sarnu, ya, anahnu sarnu, atem sarten, aten sarten, hem vehen saru, ya, saru, karena dia terdiri dari 2 konsonan saja aksara ini. Coba kita mulai lagi supaya kita mengerti bahwa ternyata ada juga verba-verba yang terdiri dari 2 konsonan saja, ya. Anisarti, atasarta, atsart, husar, hisara, anahnu syarnu, atem syarten, aten syarten, hem vehen syaru, ya. Kita juga mencoba lagi membuat kalimat sederhana dari gambar ini untuk katal atau perfect tense third maskulin plural. Di sini ada perempuannya, ya. Jadi kalau campuran gendernya, jadi kita merujuknya kepada mereka laki-laki, ya. Di sini ada hadere, di sini ada halhu, sama, halku laki-laki, aku perempuan, sama, ya. Di sini ada al dan lain-lain. Nah, coba kita membuat kalimat sederhana, ya,
orang ketiga, ya. Plural laki-laki, ya. Walaupun di sini ada perempuannya, tapi karena ada laki-lakinya maka jenis campuran ini merujuk kepada maskulinnya, ya. Berarti kita membuat kalimat sederhana, coba ya. Hem, ya, halhu baderek, atau hem halhu al haderek juga bisa, ya. Nah, dari kata halak, ya, he lamet kaf. Coba kita mengkonjugasikan. Ani halakti, ata halakta, at halak, hu halak, hi halha, anahnu halaknu, atem halakten, aten halakten, hem vehen halku, ya. Untuk subjek yang terakhir, kata perfect tense, third, ya, feminine plural, ya, third feminine plural. Di sini ada 2 perempuan, ya. Kita dapat membuat kalimat untuk perempuan-perempuan ini, hen halhu baderek, atau hen halhu al haderek juga bisa. Baik, kita akan membaca lagi practice reading Kejadian 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Nah, ini kisah ketika Yusuf sudah berada di Mesir dan dia dipenjara saat itu. Nah, kita baca ayatnya dan kita coba mengidentifikasi di mana di situ ada kata kerja, yaitu verba dalam bahasa Ibrani dalam tenses kata, ya. Fayomru, ya, elaf, dan mereka berkata elaf kepadanya, ya. Khalom, khalamnu, ya, sebuah mimpi. Khalamnu, kami telah bermimpi. Khalamnu berarti suatu kata kerja dengan subjek orang pertama plural, ya, common plural. Khalamnu, kami telah bermimpi, ya. Ufoter ein. Nah, dan yang menafsirkan tidak ada padanya, ya. Fayomer alehem, dan dia berkata kepada mereka. Siapa yang berkata? Yosef, ya, Yusuf, ya. Halo lelohim, bukankah pada Allah, ya, bukankah pada Allah, kemudian pitronim, menafsirkan atau menerangkan, ya, mimpi itu maksudnya di sini pitronim yang kalian mimpikan itu, halamnu tadi, ya. Kemudian Yusuf berkata sapruna, ya, maka tolong ceritakanlah kalian kepadaku, sapruna li, ya, kalian berceritalah. Nah di sini adalah interjection, artinya please, gitu. Please, kemudian li di sini kepadaku, ya. Demikian kalau Anda belajar membaca naskah bahasa Ibrani secara pesyat, satu persatu diartikan sendiri-sendiri. Nah, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada unit sebelumnya. Bagaimana Anda mengidentifikasikan ada verb dalam suatu ayat, dalam suatu kalimat. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 1 ada verba yang unik, yang dimana verba bara itu hanya ditujukan kepada Tuhan saja, kepada Allah saja, kepada Allah Sang Pencipta, yang dimana verba ini tidak pernah dikenakan kepada manusia biasa, ya, karena verba ini hanya khusus menciptakan creatio ex nihilo, sehingga bara hanya boleh diterapkan kepada Allah saja. Dan kita membacanya bersama-sama. Bereshit bara Elohim
et hasyamayim ve'et haaretz. Nah, bara di sini adalah kata kerja bentuk perfect, ya, katal, yang dimana kata kerja tunggal ini diberikan kepada Allah yang plural. Kenapa plural? Karena dia adalah plural of majesty. Ya, Allah yang maha besar menggunakan kata kerja yang singular. Plural of majesty, Elohim. Dia jamak tapi singular. Singular tapi jamak, ya. Itu yang sering saya katakan sebagai ini ada nafas Trinitas yang kita percayai, ya, bahwa Allah kita jamak tapi tunggal, tunggal tapi jamak, ya. Ada plural of majesty. Dari kata bara itu coba kita kembali mengkonjugasikannya, ya. Ani barati, ata barata, at barat, hu bara, hi barah. Nah, karena ini ditujukan kepada Allah saja, tentu saja hi di sini juga nggak ada, at di sini juga nggak ada, tetapi kita mengkonjugasikan ini sesuai grammar saja, termasuk dengan kata anahnu baranu. Itu tidak pernah ada di Alkitab karena kata kerja bagi Tuhan, ya, untuk menciptakan itu selalu dalam bentuk tunggal. Jadi baranu tidak mungkin ada, baratem tidak mungkin ada, ya, baraten tidak mungkin ada, ya. Baru juga tidak digunakan dalam Alkitab kita. Karena kata kerja untuk Tuhan kita itu selalu dalam bentuk singular, ya. Kita baca lagi ayatnya, Kejadian 1 ayat 1 supaya Anda betul-betul mengerti bahwa kepada Tuhan, ya, verba yang dikenakan kepadanya itu selalu verba singular. Bereshit bara, ya, bukan baru, bukan barahnu, ya, atau baratem, tidak pernah, ya. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Jelas di sini ini adalah satu pijakan dalam Alkitab kita yang menuliskan sejak pertama, ya. Kalimat pertama dalam Alkitab kita jelas menunjukkan bahwa Allah kita adalah satu-satunya sang pencipta. Nah, Kejadian 1 ayat 1 adalah dasar dari kepercayaan monoteisme yang kita pelajari, yang kita percayai, yang kita imani. Yang kemudian dari Kejadian 1 ayat 1 ini nanti akan timbul satu kalimat syahadat yang terdapat pada Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Sampai pada unit ke-21 ini saya minta Anda menghafalkan paradigma untuk formula katal verb. Ya, ini harus dihafal. Mau nggak mau ini harus dihafal. Ya, ani katalti, ata katalta, at katalt, hu katal, hi katlah, anahnu katalnu, atem kataltem, aten katalten, hem vehen katlu. Ya, harus dihafal. Nah, jangan lupa juga Anda juga harus menambahkan bank memori Anda untuk kosakata Ibrani, ya, vocab dalam bahasa Ibrani yang ada di unit 21 ini, dan saya harap Anda dapat menghafalkannya semua, ya. Selamat belajar. Shalom.